semua air itu jadi suci karena ada molekul-molekul yang didoakan orang banyak. Saya rasa hidup kita perlu itu. Kalau kita bisa makan ayam goreng 2, satu deh, atau setengah potong bagi orang lain. Saya rasa we happy. Hidup ini kapan nggak tahu loh. Kalau umur, we don't know. Everybody nggak tahu. Dan itu yang menjadi saya merasa, waduh, kalau hidup kita nggak bisa mengukur kapan dan kapan kita berbuat baik, anytime. Makanya karyawan saya lumayan lama lah, ada yang 25 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Awet ya. Awet, kenapa? We are family. Keluarga. Iya, 8 jam di saya, selebihnya 8 jam di rumah, selebihnya dia tidur. 8 jam di saya itu tanggung jawab saya, sepertiga hidup mereka tangan saya. Kalau mereka nggak happy buat saya, waduh, saya juga nggak enak ya. Ngopi di teras bareng Rian. Ya, selamat datang kembali di Ngopi di Teras bareng Rian. Kali ini suatu kehormatan bisa ngobrol dengan Om Yongki ya, panggilnya Om aja atau Kakak. Oh ya, Kak Yongki aja, ngobrol sama Kak Yongki. Ya. Kebetulan Kak Yongki juga kemarin sempat podcast di Podcast Fix Mantap. Jadi itu saya kebetulan juga bekerja di sana. Oh gitu. Iya. Tapi ini seru kan, ini beda lagi ya. Ini beda segmen kita. Ya, mudah-mudahan segmen ini memberikan satu sharing lah atas apa yang saya ketahui atau orang lain ketahui supaya kita sama-sama bisa manfaatkan waktu dan segalanya dengan nama Tuhan. Iya, amin. Amin. Jadi kalau Kak Yongki ini kan memang sering kali sharing, pasti orangnya memang suka sharing, terus suka ngobrol, dan kalau ngobrol kayaknya nggak habis 1-2 jam kayaknya. Karena semua diobrolin. Karena hidup itu kan berbagi, jadi penting. Daripada nggak gosip, tapi berbagi kan lebih seru ya. Yang bermanfaat buat banyak orang intinya gitu. Dan ngobrolnya bukan ngegosip, ngobrolnya positif, visioner. Exactly. Hidup ini kan harus berbagi yang waktu kita nggak tahu kapan, tapi kalau berbuat baik itu kan penting. Dalam bahasa, dalam perbuatan, dalam segala hal lah. Gitu. Jadi kita mulai ngobrol dulu dari mungkin latar belakang keluarga dulu ya. Iya. Jadi Kak Yongki ini aslinya tuh dulu latar belakang keluarganya dari beragama apa sih sebenarnya? Spiritualitas. Spiritual agamaku dari orang tua agama Buddha. Dari Buddha. Dan orang tuaku dua-duanya itu melahirkan anak banyak sekali. Banyak 15 orang anak. Saya anak ke-14. Terus saya punya kakak angkat sebelumnya paling besar, jadi semua total 16. Nah, jadi 8 laki, 8 wanita. Dan thanks God, orang dulu kali ya, saya nggak tahu juga apa, memang educate dari keluarga saya. Keluarga saya satu sama lain deket banget sehingga tanpa teman pun saya berkumpul sama keluarga saya cukup. Karena variasi. Teman saya, kakak saya yang ada yang agama Buddhis, pindah ke Katolik, ke Kristen, Yehova, Islam. Di keluarga saya ada. Pancasila banget. Dan we feel so happy perpindahan mereka agama itu kan tujuannya untuk kepentingan mereka pribadi supaya lebih baik. Jadi saya nggak mengguri, ini kan kenapa pindah ini, kenapa itu ke situ. Saya pikir kita tidak berhak. Karena hak dia untuk memilih agar dia lebih baik. Nggak ada masalah. Nah, orang tuaku sangat setuju kalau kamu memilih karena memang bukan karena paksaan. For your good thing gitu loh, bukan buat kita, buatkan siapa, dan selama mereka baik ya kita bersyukur gitu loh. Dari awal memang sudah membebaskan itu. Ya, hidup ini kan pilihan. Kenapa harus memilih sesuatu yang bukan haknya kita ngatur. Selama mereka happy, mereka berbuat baik, ya syukurlah. Jadi kalau dalam bisnis sendiri, Kak Yongki ini yang dipegang dalam segi spiritualitas itu apa ya? Kita bekerja pasti semuanya harus punya pakai otak kanan dan otak kiri. Tapi kalau otak kiri kita selalu bekerja, ikut aturan, ini sesuatu harus tepat on time, itu dari otak kiri kita. Tapi otak kanan kita harus punya kebijakan, punya rasa memiliki, terus juga punya attitude, punya rasa bersyukur, itu menjadi satu, itu boleh jadi kestabilan. Tapi kalau kita berbisnis sesuatu nggak ada spiritual, saya rasa kita emosi diri aja. Yang kadang-kadang kalau bekerja tanpa berkat biasanya beda. Jadi kalau berhasil, what I should do? Berpesta ria, tidak berterima kasih sama Tuhan, tapi melakukan hal-hal yang menurut saya nggak logika. Kan manusia kan biasa, kalau lagi susah, Tuhan nomor 1. Tapi kalau lagi senang, maybe Tuhan diingat-ingat sekali. Nah itu manusiawi, tapi nggak semua orang. Menurut saya sih begitu. Tapi intinya kalau dengan ada berbahasa dengan spiritual, segala gerakan hidup saya atau siapapun, kalau kita pakai doa biasanya lebih terjawab dengan hati yang baik. Hati yang baik. Ya, pasti melakukannya apapun yang tidak maksud
tertentu untuk tipu-tipu. Nah, itu namanya berbisnis yang lancar dan benar gitu loh. Kalau hanya menipu tapi sukses, kalau buat saya is not really good thing gitu loh. Buat saya yang bagus itu adalah bisa memberikan sesuatu kepada orang lain tapi jadi berkah. Karena kan kalau makan sesuatu yang tidak sehat kan tidak berkah. Iya, betul. Sama aja meracuni diri sendiri. Ini saya begitu. Sama kemarin sempat kan ngobrol di podcast, terus saya yang tergelitik banget itu waktu Kak Yongki nih ngomong, setiap sepatu yang dibuat oleh pengrajinnya, Kak Yongki minta untuk didoakan. Ya. Itu benar-benar dilakukan? Saya lakukan itu dan saya sampaikan kepada semua yang bekerja di saya, baik di kantor maupun sebagai UKM. Kita bekerja ini kan tidak harus bekerja dengan tenaga aja, pikiran aja. Tapi kalau kita pakai hati, biasanya ada roh-roh yang menurut saya Tuhan jadi bergerak. Contohnya lah kalau kita ke masjid atau kita ke umroh kalau yang agama Muslim, itu air zam-zam luar biasa. Air zam-zam. Itu kenapa kok jadi hebat? Kenapa nggak di rumah saya? Enggak ya. Karena banyak orang doain. Misalkan di Bethlehem, di Yerusalem. Ada air suci. Semua air itu jadi suci karena ada molekul-molekul yang didoakan orang banyak. Saya rasa hidup kita perlu itu. Betul. Karena kalau bersyukur hanya emotion, hanya materi, biasanya ada hitungannya terlalu tinggi. Kalau gini kok nggak untung, maunya untung terus. Tapi kalau ini, bersyukur aja. Bersyukur itu kan, ya untungnya nggak banyak, tapi kita sehat, kita masih kerja. Bisa ngidupin orang banyak, walaupun dengan cara makannya tidak terlalu yang heboh-heboh, makanan biasa. Saya rasa itulah yang jadi lebih berkat. Karena aku bilang sama karyawanku ataupun kalau bekerja pakai hati dan pakai agama, biasanya kalau mau menyamping pun, aduh jangan deh. Toh ini tanggung jawab kita. Ini kan bakul nasi kita bersama. Bukan bilang, oh kalau saya doain, tuh orang pakainya enak, terus saya dapat apa? Oh yang untung enggak. Karyawanku yang kerja di aku juga aku bilang, bekerja di saya, kamu ini adalah bakul nasi kamu. Jadi setiap datang, ya agama kamu apa, baca aja Bismillah kah, Tuhan berkati kah, Omitofut, seserah. Yang penting intinya datang ke sini punya niat untuk menghidupkan banyak orang, bukan diri kita dan keluarga kamu aja. Bisa aja kepada orang-orang fakir miskin. Kita ada kayak Jumat Berkah, kita berbagi. Kayak sebentar lagi udah mau bulan puasa. Nggak usah berapa duit, tapi punya niat. Itu beda. Aku kadang Jumat Berkah ke gereja, ntar ada juga ke masjid, ke kaum lansia, kepada anak-anak yatim. Kita nggak usah cerita ya, tapi kita sumbangkan. Tujuannya apa? Aku bersyukur. Dan aku bisa berbagi ke orang lain. Kalau kita bisa makan ayam goreng 2, satu deh, atau setengah potong bagi orang lain. Saya rasa we happy. Dan itu jadi kayak gini. Hidup ini kapan nggak tahu loh. Bisa, kalau lahir kan 9 bulan, orang sakit makan obat ini kepalanya baik. Kalau umur, we don't know. Everybody nggak tahu. Dan itu yang menjadi saya merasa, waduh kalau hidup kita nggak bisa mengukur kapan dan kapan kita berbuat baik, anytime. Setiap jam saya doakan dengan diri saya doakan kepada siapapun. Jadi ini sebenarnya berkat itu luar biasa kalau kita melakukan dengan keyakinan. Kan kalau kerja apa begini, saya mau bikin ini bisa nggak? Kayaknya nggak bisa, ya udah nggak bisa. Saya yakin Tuhan kasih saya berkat, Tuhan kasih saya, walaupun mungkin tidak saatnya tepat, tapi paling tertunda. Tapi kalau diniatin, saya yakin jawabannya akan indah. Kalau saya ya, gitu. Dan saya sudah lakukan ini, contohnya saya bisa menghajikan orang saya ada juga memberikan berkat. Itu karena kita memang punya komitmen lah, gitu loh. Makanya karyawan saya lumayan lama lah, ada yang 25 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Awet ya. Awet, kenapa? We have family. Keluarga. Iya, 8 jam di saya, selebihnya 8 jam di rumah, selebihnya dia tidur. 8 jam di saya itu tanggung jawab saya, sepertiga hidup mereka tangan saya. Kalau mereka nggak happy buat saya, waduh saya juga nggak enak ya. Tanggung jawab juga. Iya, karena kan family aja saya sama tiap keluarga saya nggak ketemu tiap hari. Kalau mereka seminggu 5 kali udah ketemu. Apalagi lagi lembur, pasti ketemu. Kenapa kita nggak buat mereka jadi happy dan merasa ini jadi berkah bersama gitu loh. Inti saya sih begitu. Berarti memang kalau mendoakan tuh dari awal membangun itu sudah minta blessing untuk tiap produk yang dibuat itu. Iya. Apalagi setelah COVID. Ini luar biasa. COVID itu banyak orang nggak berpikir, aduh COVID susah, aduh gitu, aduh. Tapi selesai COVID berjalan, mereka cuma, aduh COVID bikin kita susah ya, COVID bikin kita bangkrut. Tapi nggak sadar diri, ini nyawa kita kedua loh. Buat kesempatan kedua. Kesempatan kedua diberikan, yang nggak kena atau yang kena sembuh,
what you should think now. Apakah masih melakukan hal yang salah seperti dulu? Apa kita merubah? Saya harus merubah, gitu loh. Contohnya, ini kan makanya kalau berbuat baik itu pasti Tuhan jalannya ada kok. Saya waktu COVID, kakak saya ada 4 kena COVID, ada 4 saudara saya dan lebih tua dari saya kan. Dan mereka itu, saya nggak tahu, saya ya paling tahu, masuk COVID, mesti perlu oksigen, perlu gula, so many things buat saya. Wow, susah banget ya. Tapi pada saat itu juga saya, ya karena saya yakin kok, saya bantu banyak orang lah, ada 100 orang, 200 orang. Saya kirimin obat, kebetulan saya kenal dokter, kenal juga sensei yang bisa menyuplai obat kemana-mana. So far mereka baik juga. Dan tanpa saya sadari, kakak saya yang udah ada komorbid jantung, ada gula, semuanya sembuh. Puji Itu Tuhan. jawabannya dari mana ya buat saya? Kok bisa ya? Sedangkan orang bilang udah komorbid, udah pingsan, udah segala macam. Banyak sekali yang lewat itu waktu itu. Banyak sekali. Saya begini, aduh kakak saya udah tua-tua. Tapi saya cuma serahkan Tuhan, kalau kamu kasih berkat buat banyak orang, berkatilah keluarga saya. Saya berharap mereka sembuh. Dalam arti sembuh, pasti mereka punya tanggung jawab ke depannya. Maksudnya, kamu udah sembuh, be nice. Second life kamu jadi harus lebih baik. Bisa menghargai orang lain. Bisa membawa sesuatu buat banyak orang. Karena ini mau jadi berkah buat kamu, bukan berkah buat siapa-siapa gitu aku bilang. Ya Sofa ya itu kita jalanin. Kalau Kak Yongki sendiri pernah kena nggak waktu? Kena. Tapi sampai keadaannya apa masih bisa biasa kerja atau itu sampai sempat kolaps gitu? Kolaps sekali enggak. Cuman waktu saya di PCR dicolok itu negatif. Aku bingung. Cek lagi negatif lagi. Tapi aku nggak ada rasa demam, nggak ada apa. Saya nggak tahu itu apakah colokannya masih meraba-raba atau itu jadi hal menakutkan. Saya juga bilang sama karyawan saya, sama kakak saya masuk kantor aja kok, saya nggak apa-apa kok. No. Kalau kamu masuk kantor buat kamu aman, tapi buat orang karyawan siapa kan merugikan orang banyak. Benar. Jadi kalau kamu masuk kantor, yang lain nggak usah kerja. Wah saya jadi benar juga ya. Kalau egosis saya, gua nggak sakit kok masuk aja. Tapi kesian nanti karyawan yang nggak kena atau saudara saya yang nggak kena. Jadi ya kita tanggung jawab aja. Saya tutupin masker di rumah, istirahat, isoman lah ya. Isoman. Dan akhirnya dalam waktu 2 minggu sehat. Ya udah. Terus balik. Baru coba lagi. Saya pikir iya tanggung jawab. Kalau egosnya kan gue bos, gue mau masuk aja gitu. No that's. Kita ngomong soal bukan bos atau karyawan. Ini masalah nasib orang banyak dan kita selevel lah sama aja. Kalau dari segi bisnis sendiri itu kan banyak sekali di COVID itu bisnis yang kolaps juga ya. Nah kalau yang dirasakan sama bisnisnya Kak Yongki sendiri ini gimana ceritanya? Musinya kalau saya lihat dari teman-teman saya, mereka tuh bilang barangnya jangan dikirim, itu lagi mau lebaran kan, saya ingat sekali. Jangan dikirim, tahan aja sampai nanti selesai, baru saya ambil. Itu logikanya manusia. Kalau saya bilang enggak. Karena saya lihat ini kayaknya seluruh dunia deh. Saya selalu pakai nalar insting, saya yakin dengan kayaknya kalau 1, 2, 3 nih, wah ini long term nih. Bukan Jakarta aja. Kalau kita ngomong dulu kan lagi ada huru-hara kan Jakarta aja selesai 2 hari, dagang jalan lagi. Kalau ini kan seluruh dunia, jadi saya bilang, udah kamu orang jual. Dengan merek Yongki, tadi kamu beli saya 100.000, mau jual 100.000 atau 120, silakan. Tapi saya jualnya mungkin lebih mahal. Ya udah, akhirnya saya silakan mereka menjual, mereka bilang, Pak nanti nama Bapak rusak loh jualnya murah. Saya udah nggak ngomong merek, saya ngomong, saya ini bakul nasi kamu jangan tertunda gara-gara aku. Jangan sampai nggak makan. Nggak makan. Atau akhirnya mereka nyimpen barang aku nggak bisa jadi duit. Pas udah 2 tahun aku tarik barangnya udah rusak atau apa. Betul. Saya tuh balikin mereka. Mereka rugi buat saya. Udah lagi keadaan nyawa kedua lagi dipertaruhkan. Terus menyempelekan nyawa orang dalam arti makan keseharian mereka. Saya lepaskan itu. Sampai thanks God setelah COVID. Ternyata mereka sekarang tetap aja sama aku. Yang lain udah ada yang bankrupt. Udah nggak bertahan. Walaupun sekarang nggak segampang dulu lah. Tapi saya yakin ada berapa juga ada manusiawi lah. Saya sudah menjual, mereka bilang, wah dulu saya modal segini, jual segini, lumayan ya dapat 20.000. Daripada di Yongki mungkin dapatnya diutangin lama dikit nih. Jadi sekarang mereka ngalusin barang saya. Lepas. Bikin merek Yongki palsu, jual di toko-toko yang buat saya, inilah take and give-nya mereka. Tapi nggak semua.
Nggak semua. Jadi Lebih aku banyak yang ya, kembali. tapi ada yang nggak kembali, tapi mereka ngopi bareng saya palsuin merek aku. Hmm. Yang aku sudah bantu, tapi di kopi aku bilang kan ya udahlah. Kan hidup itu kan menjadi sesuatu, mereka kan pakai perasaan, Betul. tapi pakai akal sehatnya enggak. Ya. Cuman mikir duitnya, bukan mikir, waduh tanggung jawab gimana ya, Yongki kemarin baik sama saya ngapain, mereka nggak ada. Ya udah, itu tabur tuai kalau nantinya. Tabur tuai. Iya, saya yakin itu. Kak Yongki juga nggak khawatir ya, nggak khawatir dengan hal. Aduh, hidup bawa apa sih? Habis kita pulang-pulang kan bawa amal ibadah. Benar Bahasanya sekali. kalau bawa duit, emang bisa hidupnya lama. Orang sakit aja bayar aja nggak sembuh juga bisa. Umurnya sama juga. Banyak, kadang-kadang duitnya banyak pakai VIP, nggak selamat ya nggak selamat. Ya kan gitu. Terus kalau di dalam dunia bisnis sendiri kan pasti ada godaan untuk ngambil jalan pintas. Jadi kayak misal, wah nggak bener dikit nggak apa-apa deh. Oh ya, Nah, itu. pakai ilmu kudu ya, ilmu pak. Iya. Pernah nggak sih kalau Kak Yongki sendiri? Banyak kadang-kadang gini, Yongki dagang lagi sepi, pakai ini deh. Pakai apa? Ya Gitu jimat. Apa kalau saya bilang gini, hidup itu semua tergantung kita. Kalau Tuhan itu luar biasa kok menurut aku ya. Mau pakai apa itu kan buat kita jadi sadar nggak sadar kan dunia ini kan ada pilihan. Kita mau jadi orang karena kan ada iblis, ada malaikat. Iya. Yang tergantung kemana kuatnya kita. Kalau kamu mau hanya sesaat, maybe can look, oh kamu jadi kaya ya. Tapi sesuatu yang kaya tapi nggak abadi. Kan pertanggung jawab kita harus ada di atas. Iya, betul. Ini kan for the future-nya kan kita bukan hari ini kita dapat duit, besok happy. Iya. Kematian itu menjadi tanggung jawab kita. Apakah kamu diterima di surga apa di neraka? Nah itu kan kamu mesti tahu. Kalau kamu cuma pikir, saya maunya karena sukanya saya ya haknya dia. Kalau saya punya hak, saya sih pengen diabadi lebih baik ya. Karena kalau bilang makan, kenyang juga saya nggak bisa. Saya ada penyakit juga. Kekurangan, apa sih yang kurang? Orang lain bisa makan ayam sedikit, garam sedikit, bisa makan sehat. Kita kok enggak? Kitanya aja mau lebih kesannya dilihat orang. Yang dilihat lebih kan buat penampilan doang. Tapi kalau hati kamu nggak sejahtera juga banyak kok. Percuma. Banyak orang yang punya duitnya banyak, kelihatannya gimana. Di rumahnya dia nangis sendirian. Banyak sekali. Dan itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kadang-kadang husbandnya punya lagi yang lain. Ya, semua kamuflase banyak terjadi. Kamuflase. Ya, buat saya, it's your time, it's okay. Kalau saya pengen gini, nggak usah pura-pura lah hidup ini, nikmatin aja. Kita masih dikasih kaki, kasih tangan, yang nggak ada kaki aja masih mau berjuang. Kok kita masih ada sehatnya, masih sempurna. Masih mau nuntut ini, kebanyakan nuntut, memberinya enggak. Saya maunya gini, Tuhan saya maunya gini, giliran susah, Tuhan kok begini. Nah, banyak orang yang selalu berpikir Tuhan itu adalah mempertanggungjawabkan nyawa kita. Kamu minta apa, minta, mau kurang ngomong. Enggak, kalau setiap hari kamu minta, kamu nggak ada sesuatu memberikan kepada yang lain, Tuhan juga capek kali. Kalau lagi susah, cari ke gereja. Lagi nggak susah, nggak ke gereja sama sekali. Ke diskotik. Kacau. Tapi kan itu human lah ya. Iya. Makanya lingkungan harus dibenarin. Kalau kita berenang orang baik biasanya, ya kalau kita berenang sama tukang air, sama tukang ikan, pasti badan kita secara sadar kita bau amis. Tapi kalau kamu main sama tukang bensin, tiba-tiba kamu bawa ikan, salah satu pasti mati. Dia no play. Dia nggak bakal gabung. Jadi ya kita memilih. Pilihan itu kan dari kita gitu loh. Tapi kan ada orang memilih dengan hidup begini dia lebih senang, ya itu hak mereka. Kalau aku sih lebih mencoba yang umum aja lah. Ya kehendak bebas, cuman kita memanfaatkannya harus bertanggung jawab juga ya. Selalu harus. Itu nggak bisa dipungkirin lagi karena banyak orang pengen sesuatu tapi yang sesaat. Kalau sesaat kan nikmatnya beda. Kalau yang long term kan bersyukurnya beda. Iya, benar-benar sekali. Dan jangan selalu berpikir money oriented. Duit adalah segalanya, enggak. Memang kita perlu duit, tapi kalau kamu sakit, kadang-kadang dokter pun nggak bisa bantu. Nggak ada. Maka sekarang it's time ada duit, boleh berbagi. Dalam berbagi cerita, keuangan, mendoakan orang lain itu juga berbagi kok. Nggak harus money oriented ya. Iya. Jadi gitu. Berbagi pun kita nggak untuk diri kita sendiri, cuman ya udah kita berbagi aja. Iya. Sebagai saluran berkat gitu. Saya yakin ini tuh. Saya di keluarga boleh bilang yang paling kecil, mestinya saya nggak paham segala macam. Iya, nomor 14. Tapi thanks God ada berkat, tiba-tiba saya dapat undi harapan. Kamu duitnya banyak? Enggak. Tapi saya yakinin selama hidup saya niatnya baik. Akhirnya saya jual hadiah itu, saya sumbangin ke gereja, ke masjid, ke wihara, ke keluarga saya. Ada lagi datang lagi. Kadang-kadang gila ya. Berkat itu datangnya betul-betul.
Orang bilang kamu duitnya banyak, enggak. Saya enggak, tapi nggak tahu ada aja jawaban yang aku mau bantu orang, dapat. Kadang-kadang buat diri saya sendiri. Ada salah satu teman saya lagi butuh duit 7 juta pada saat itu. Iya. Waduh, saya belum pegang, terus saya ikut arisan, dia datang ngobrol-ngobrol, pas dapat, yang dapat saya. Dan jumlahnya 7 juta pas. Langsung Saya bilang, ini berkat kamu kali ya. Wow. Walaupun saya nabung, saya kasih mereka, dia happy sekali buat, aduh Yongki thank you. Enggak, kamu thank you bukan sama saya. Kamu thank you, ini rezeki kamu pas datang di sini. Jadi kadang-kadang duit juga, ya siapa sih nggak mau berduit, mau, tapi aku juga nolong yang pantas lah, gitu loh. Bukan asal semua ditolong gitu ya. Itu banyak orang-orang manfaatin gitu loh. Kayak gitulah. Jadi suara untuk menolong pun juga pasti dari hatinya tuh udah tahu mana yang kira-kira. Betul. Dan saya selalu bilang, ini uang saya cari nggak gampang. Tapi kalau kamu butuh, saya siap memberikan ke kamu. Tapi please, kalau sehat, kamu punya tanggung jawab lagi ke depannya. Kamu bisa juga membantu orang lain dalam hati apapun. Nggak usah, gitu. Ya kan kita perlu membagikan sesuatu yang baik, supaya dia juga lebih baik, yang ini juga ikut baik. Sehingga lingkungan kita baik. Berbagi agar yang kena berbagi juga ikut berbagi. Iya, berbagi itu ceritanya, atau dia, oh kalau gitu saya bersyukur ya. Kan kalau orang kalau dapat baru bersyukur lagi, benar. Nggak ada. Nah itu diingatkan, pernah loh kamu nggak begitu aja loh. Jadi hidup ini sebenarnya jadi tantangan kita untuk selalu mencoba jalan yang umum tapi lurus lah gitu loh. Oh, umum tapi lurus. Iya, nggak bilang mesti show off, nggak perlu. Iya. Nggak perlu sih. Tapi berat memang kalau lurus itu sangat berat. Memang tantangannya. Itulah hidup, makanya kalau kita terlalu lurus kayaknya nggak mungkin, karena apa? Kita masih kedagingan. Betul. Gitu loh. Jadi perlu kita sadari bahwa hidup ini nggak ada yang lebih indah kalau kita merasa kita cukup, kita bersyukur. Itu saya yakin siapapun yang merasakan itu lebih abadi, lebih merasa oh syukur ya. Belum tentu yang makan ayam lebih enak dari kita, bisa tidur, bisa nyaman. Orang yang kadang-kadang yang korupsi duitnya banyak, tidurnya mungkin nggak bisa tidur. Belum tentu ya. Belum tentu. Duitnya banyak. Rasa takutnya tinggi, terus pakai polisi menjaga diri karena takut diapa-apain. Nah, kita bisa lihat kok itu. Ketentraman itu ya, kedamaian. Hidup ini kan ujung-ujungnya sendiri tak punya tanggung jawab, bukan orang lain yang dijagain, ujung-ujungnya juga kitanya nggak tentram, nggak jalan. Iya, betul. Tentram. Secara fisik you menang, tapi secara pribadi I cannot control your feeling. Itu pasti saya rasa gitu. Kalau pengalaman dengan Tuhan sendiri dari Kak Yongki, pernah nggak yang paling merasa satu peristiwa aja mungkin, yang paling merasa ini benar-benar saya diselamatkan oleh Tuhan, saya dituntun oleh Tuhan, ada nggak? Ya itu yang kayak COVID hidup, ya kayak COVID itu, keluarga saya kan saya dekat satu teman, dekatnya luar biasa, lebih dari teman. Yang waktu COVID itu ya? Itu saya rasakan, kecuali lagi bantuin orang, saya juga lagi doain keluarga saya, terus saya juga mesti keluarin dana cari obat, yang lagi susah cari duit, keluar duitnya banyak kan setengah mampus pada saat itu, karena kan dimanfaatkan dengan beberapa oknum lah. Jadi obatnya murah jadi mahal. Oh iya yang jadi itu ya haknya mereka, mungkin jadi kesempatan buat saya. Ya saya paling dalam Tuhan lagi susah gini kok ada aja orang-orang sekitar saya begitu ya. Tapi kan saya nggak bisa adjust. Ya. Cuman saya percaya kok Tuhan, please, saya yakinin kok bahwa keluarga saya ini walaupun ada penyakit, kalau dengan adanya sentuhan dari kamu pasti ada berkat buat saya. Dan tidak keluarga saya aja. Even saya kenal ada salah satu pembantu tinggalnya sekamar bertiga sama suami dan anak. Pisahin dong pembantunya, ibunya dari suami. Oh nggak bisa, dia sekamar. Ya mau nggak mau saya harus siapin obat 3 supaya mereka dicegah. Yang tadi pikir cuma 1. Terus ada dirawat di rumah sakit ini, tapi nggak ada gitu banyak pertolongan. Saya kirim obat yang di daerah sini dulu, rumah sakit yang rujukan di mana? Di mana? Di sini saya nggak tahu. Di Kemayoran kan dulu ada kan. Ya. Saya berikan itu dan saya cuma gini, obat ini mungkin sama ya. Pada saat itu cuma gitu, Tuhan, kalau obat ini saya berikan kepada orang, coba dong kasih kesembuhan deh. Kesembuhan karena saya rasa ada fungsinya. Saya berdoa ini ada fungsinya, ini ada fungsinya, nggak cuma hanya sekedar melakukan obat. Obat itu kan salah satu yang kita berikan. Tapi kalau ada doa itu lebih beda. Contohnya ya, saya pernah ngalamin di China, teman saya sudah koma, dipakai alas infus, tekanan darahnya rendah. Saya bilang sama anaknya,
Pak saya bingung nih Pak, gimana Pak? Ini gimana? Jangan bingung. Kamu ada Tuhan kan? Pegang air air infusnya. Oh. Kamu doain. Ini doa dengan kamu sebagai anak dan kamu ngomong, Pak, ayo sembuh. Ngomong sama Tuhan, Tuhan, ini air mengalir dari tubuh ini ke tubuh ayah saya. Berikan mujizat. Saya entah gimana pada saat itu, ya saya dalam hati, coba kan apa salahnya sih? Tapi saya sempat kaget juga, my God, tiba-tiba dia punya naik lagi, deng. Saya nggak tahu, karena anak kali ya. Jadi, even dibisikin aja, kayaknya dia juga lagi tidak mendengar. Itu manusia kan ada di dua alam kalau antara hidup dan mati. Oh iya. Itu dia bisa teng. Aduh, saya kaget. Buat saya, wow, Tuhan itu luar biasa. Mujizat itu. Kemarin saya ada ibu angkat saya pass away. Oh, yang kemarin. Yang sebelum saya podcast itu. Sebelum podcast itu ya. Kita doain. Dia udah diformalin. Kita lagi muter. Suddenly air matanya keluar. Oh my God. Oh. Iya. Mamanya? Nah, mama angkat saya air matanya keluar. Udah diformalin kan biasanya kan udah nggak keluar air mata. Terus 2 kali sampai dilelap. Saya pikir, my God. Hidup di antara alam sadar dan mau berangkat apa enggak kan masih istilahnya masih belum jelas ya. Itu keluar air mata. Terus, oh my God. Manusia tuh kalau memang Tuhan mau menciptakan, dia juga kan kita diciptakan bukan kayak barang. Kita ada rasa, kita ada jiwa dan itu bergerak. Sampai, oh my God, sedih juga hati, tapi berarti dia dengar doa kita, gitu loh. Saya juga kaget juga, kok bisa keluar mata ya? Lalu udah diinfus, udah diapain, udah diformalin, keluar. Berarti gitu. udah beberapa jam setelah dinyatakan meninggal. Iya, udah. Air mata. Oh iya, kita lagi di peti, tinggal mau tutup peti, kita muter, doain. Wah, kok air mata ya? Buat saya, ya mudah-mudahan dia dengarlah doa kita. Akhirnya Kak Yonggi doain lagi. Ya, kita doain tetap bahwa itu kan tanggung jawab dia. Tapi kalau kita berdoa biasanya kan kalau dia salah kita minta mohon maaf. Kita kan mewakili. Walaupun orang tua kita udah nggak ada, kalau kita berdoa tidak doa diri kita pribadi, orang yang nggak ada, orang yang sakit, teman kita itu harus. Saya di ulang tahun saya doanya banyak. Kadang-kadang saya nuntut kali ya sama Tuhan ya. Mintanya banyak. Banyak. Doain orang tua saya, kakek-kakeknya udah nggak ada, doain kakak-kakak saya lagi sakit, doain teman-teman yang udah nggak ada, teman-teman yang sakit. Terakhir saya bilang, Tuhan doaku saya dikabulin dong. This is my special day. Hari saya yang spesial, saya nggak minta duit, tapi saya minta doain mereka baik, mereka bersyukur. Itu saya setiap tahun rasa, ya udah rasanya pulang aja. Aku minta nih sama Tuhan, hari spesial saya masa nggak boleh sih gitu. Tapi seru sih. Tapi mendoakan banyak orang ya. Saya lebih seneng itu. Kalau saya doa diri saya setiap napas saya doa. Walaupun nggak berucap. Terima kasih, mudah-mudahan ketemu orang yang lebih baik. Mudah-mudahan, tanpa saya bicarakan, selalu kan saya niatin dengan niat baik. Dalam pekerjaan, misalnya mau ketemu, mudah-mudahan saya ngomong di saat ini, sama ketemu teman kamu ini, saya bisa menjadikan berkat buat banyak orang, buat saya juga berkat, saya juga nggak boleh egois, saya pasti minta dapat berkat. Terus orang yang datang ke sini, I hope they happy to come to my place. Itu kan kalau orang ke rumah kita happy, enak. Kalau ke rumah kita, aduh ketemu dia males deh orangnya, tapi dipaksa, pasti nggak enak. Beda feeling. Feelingnya nggak ada, terus energinya beda. Nah, saya mau buat semua apapun yang datang, I don't know about the class, money oriented, pendidikan aku nggak penting. Selama dia mau datang ke tempat saya, you're welcome. Wah iya, memang Kak Yonggi ini. Aku sih buat saya itu. juga merasa semua orang diterima. Saya cuman WA aja, langsung bilang iya tanpa nolak sama sekali. Bener-bener maksudnya nggak nyangka juga. Kadang kita kan juga, ya saya sebagai manusia juga, kadang kalau mau ketemu ini kadang kita takut sendiri. Wah ini orangnya terlalu tinggi buat saya. Terus si B ini terlalu high class, terlalu sombong. Tapi kita nggak komunikasi dulu. Tapi saya juga belajar dari Mas Rere juga. Mas Rere itu semua dikontak dia. Nggak tahu lah pokoknya nanti belakangan. Dan ternyata mereka yang dikontak itu welcome. Makanya kan apa yang kita buat sebelumnya pasti ada tabur tuai lah. Mungkin kamu juga punya niat baik, kamu juga pasti orang nggak bakal, kan saya kalau mau kenal kamu nanya, oh dulu di sini, oh ada gini, pasti kan nanya-nanya kira kan, oh oke. Waduh sama dia malas banget nih ketemu. Kemarin saya ketemu dia begini. Ya itu kan buat saya tabur tuai kan. Ya saya ngerem lah, perlu gak ya, jawab gak ya gitu. Jadi
percaya aja, bisa terima sesuatu, bisa kasih sesuatu, itu menjadi blending dan itu menjadi kamunya performance. Wah. Gitu loh. Nggak usah bilang, saya kan orang kecil. Di mata siapa? Di mata orang kan? Di mata Tuhan, you are not. Semua sama. Sama. Kadang-kadang yang kelihatan gede sebenarnya lebih kecil di mata Tuhan. Iya, Karena betul. educate-nya, sombongnya, lihat aja tinggal Mengecilkan dia waktu. sendiri. Iya, saya yakin. Kalau Kak Yongki sendiri kan sebenarnya kan memang dari dulu sejak merintis bisnis ini kan sudah dekat dengan dunia entertainment. Ya. Ya, dunia entertainment kan ya kita nggak ngejudge, cuman kalau kita lihat di TV kan termasuk dunia yang cukup gelap. Gelap, glamor, Ya, glamor. terus kesannya negatif gitu ya. Lah, hidup di situ apalagi pernah jadi model, terus pernah jadi main film, itu cara biar tetap menyeimbangkan hidup gimana tuh? Mungkin selama ini. Oh ya, selama ini. Sempet sih waktu saya menjadi model, waktu itu kan tahun lama sekali. Saya kan boleh bilang Chinese belum gitu banyak. Iya. Yongki, kamu nggak takut nanti dengan orang-orang yang sekitar kamu tuh no Chinese nanti kamu dilihatnya apa? Loh, saya rasa kembali lagi. Kenapa kamu jadi takut? Ya karena kamu berpikirnya kan. Kalau aku semua manusia nggak ada yang lebih dari siapapun. Saya niatnya baik. Kamu nawarin baik ya kalau dilihat oh ini kayaknya agak miring, ya aku nggak ikut. Oh. Kan semua orang kan pasti bukan bilang kalau kulitnya ini jadi begini atau kulitnya hitam lebih jahat, kulitnya putih lebih baik. Nggak ada. Tergantung kita. Orang jahat banyak, kalau kita baik dia jadi lebih baik. Jangan bilang karena dia jahat pasti dia jahat. Pasti ada sisi baiknya. Makanya kan ada yin and yang. Ada hitam, ada putihnya. Putih ada hitamnya. Ya itu kamu harus balance. Akhirnya saya bergaul. Loh, kata orang negatif, apa yang negatif di mana? Semua orang punya personal yang negatif. Nggak terasa. Nggak terasa. Saya pikir kalau negatif positif kembali masing-masing. Saya dididik sama keluarga saya, yang baik itu mesti tahu, yang jelek itu mesti tahu. Ayah saya pernah bilang, kalau kamu punya duit, itu hebat. Kamu kan belum punya duit, iya. Pintar, kamu sekolah nggak tinggi, kamu nggak pintar. Tapi kamu harus punya satu, harga diri kamu harus ada di kamu. Yaitu, kamu harus jujur, harus memberi kepercayaan, harus punya education, harus punya attitude. Kalau kamu punya attitude, kamu akan diberikan orang uang karena kamu dipercaya. Kalau kamu orangnya baik, apapun orang akan sampaikan sesuatu apa yang dia tahu. Tapi kalau kamu cuma mikirin duit, pinter tapi sombong, punya duit tapi arogan, kelar. Semua orang tidak bisa dilakukan dengan kepintaran dia, jadi kita jadi kalah, nggak belum tentu. Orang pintar banyak, tapi orang bodoh juga banyak, tapi yang bodoh juga ada yang pintar. Dalam ukuran masing-masing ya. Contohnya saya pernah punya karyawan dulu, dia baru umur 17 tahun. Besok kamu ke Bandung ya, hari Sabtu. Bisa Pak? Hah? Bisa. Kok bisa? Ya nanti saya ngomong sama orang tua saya. Nggak lama 2 minggu. Kamu ke Surabaya? Bisa Pak. Kok bisa? Karena nanti gini-gini. Saya dulu kerja sama orang sampai sekarang jadi bos. Sabtu Minggu, sorry man, my holiday man. Saya nggak mau lakukan itu. Dia karyawan mau melakukan. Saya belajar banyak dari orang ini. Oh, malah belajar banyak dari Belajar karyawan. bahwa saya tidak boleh mengakui saya siapa. Yang ini aja mau kerja untuk kamu aja, mau belain buat kamu. Kamu aja jadi bos nggak bisa ngebelain untuk kepentingan orang banyak. Wah. Egonya tinggi. I learn from these people. Jadi kita belajar tuh dari semua kalangan kok. Nggak bisa bilang, oh tukang beca, dia makan di pinggir jalan sehat. Kenapa kita enggak? Kitanya aja yang belagu. Mungkin lebih enak kali. Saya pernah nyoba makan, lebih enak daripada beli di restoran, bumbunya, pengen nambah. Cuman memang lokasinya aja gitu loh. Nah kita juga lihat kesehatan lah gitu loh. Wah, jadi memang kalau kayak lingkungan nggak baik, kita juga belum tentu jadi nggak baik ya. Itu tergantung diri kita sendiri juga ya. Especially kita ngomong Dewi Kwan Im ya, sebetulnya Dewi Kwan Im, ya. Dia tumbuh di air lumpur, mutiara, tiba-tiba di Ternate muncullah dia. Istilahnya di kotoran pun bisa keluar sesuatu mutiara yang bersih. Jadi jangan kita kalau kotor bisa kotor, kita bisa membentuk diri kita. Banyak kok orang-orang yang I don't know, lahir dari yang kalangan tidak baik, tapi dia bisa baik. Nah itu kembali lagi. Yang penting kita tetap tanamin hidup ini pilihan. Tapi pilihan yang baik buat kamu apa ya? Kembali lagi, kalau menurutkan, oh saya mau hidup lebih baik, lebih ini. Ada satu cerita buat saya cukup menarik. Saya lagi ke Thailand, saya ketemu satu ibu-ibu lagi bikin gado-gado pinggir jalan. Orang Thailand itu. Waduh ibu rajin amat, udah umur segini masih bikin gini. Oh iya, anaknya berapa Bu? Saya ada 1, cantik anak perempuan saya. Oh ya, enak dong Bu, kok ngebantuin ibu? Oh anak saya ada kerja, di mana Bu?
Maaf ya, anak buahnya anaknya yang cewek ini kerja di dunia pelacuran. Oh. Saya kaget, wah kok kamu bangga sih? Saya tahu itu saya dosa. Tapi saya nggak ada pilihan. Tapi kalau ada apa-apa, pasti tanggung jawabnya saya. Jadi di agama Buddha itu menyatakan ada karma. Saya yakin saya pernah karma yang jelek nantinya. Tapi saya mau hidup. Tapi kalian nggak usah bilang saya harus diperbaiki. Saya tahu kok itu saya salah. Saya akan perbaiki dan saya akan bertanggung jawab. Jadi saya pikir keren juga ya nih orang berani bertanggung jawab. Bukan kamu jangan begini. Kadang-kadang yang nggak punya ngomongin kamu dosa gini. Nah, dia ngomongin orang punya dosa. Dia sendiri belum mengaca. Saya dosa gak? Nah itu yang kadang-kadang orang lebih sok pinter ngundurin orang. Tapi nggak tahu dirinya. Nah, tapi kalau dia ngalamin, mungkinkah kamu lebih baik? Kan begitu. Belum tentu. Nah, makanya saya bilang, jadi orang itu biarkanlah mereka yang bergerak dan mereka dia yang tahu. Kayak contohnya, Yongki, dia baik gak? Baik itu di mata siapapun beda-beda. Saya memberikan ke dia kebaikan 100%, orang bilang, ini baru 60% kok. Kita berbaik 1%, oh dia baik sekali. Nah, kan beda-beda. Kadarnya beda. Beda-beda, itu kan pikiran orang beda-beda. Makanya berbuat itu nggak ada batasan. Iya. Nah gitu. Jadi jangan pernah pamrih, jangan pernah menjas orang, jangan sok menggurui orang sendiri belum tahu siapa kita. Nah itu kita harus coba selalu koreksi. Karena kita belum sempurna. Iya. Tapi kita mau sempurnakan kita tapi jelekin orang, ngatur orang. Nggak bisa. Kadang-kadang orang itu belum kalau kecuali dia meminta. Gimana caranya? Nah waktu dia minta itu pun tanya ya. Bertanya gimana ya? Kita juga harus yang netral. Tidak oh kamu, wah nggak bisa. Jadi kita anggap kita orang tengah, bukan orang yang memojokkan. Karena memojok itu paling gampang. Tapi akhirnya bukan solusi, jadi emosi nantinya. Gitu. Bukan solusi tapi emosi, bener. Kalau kita negatif jadinya kayak gitu. Selalu banyak orang yang selalu lebih sok pinter, gitu. Kalau Kak Yongki sendiri nih, sebenarnya saya juga ada pertanyaan. Ini kan kalau suatu hari nanti semua ini yang di dunia ditinggalkan, sebenarnya kalau ada satu hal yang mau ditinggalkan untuk orang-orang, itu kira-kira apa? Ya itu hidup namanya kan kita berbuat baik kan karena gini, kan kalau macan mati tinggalkan belangnya, manusia kan tinggal nama baik. Nah saya harus punya nama baik yang baik. Dalam arti gini, oh saya kenal sama ini, dia orangnya baik ya sayang ya udah nggak ada ya. Oh dia orangnya gini. Untung dia mati dulu dia. Nah, itu omongan menjadikan doa. Kan kita perlu didoakan orang. Dari sehat, orang meninggal. Kalau kita ucapnya baik, aduh mudah-mudahan dia diberikan jalan yang baik ya Tuhan, semoga berkati dia. Itu doa itu pun akan diterima sama Yang Maha Kuasa untuk memberikan peluang. Orang ini baiknya di mana? Orang ini jahatnya di mana? Di luaran apa pendapatnya? Itu jadikan dia punya energi buat dia nanti di atas. Kalau menurut aku gitu. Kan ada, oh dia kaya tapi nipunya banget. Nah, ada bahasa itu kan. Nah, itu ada tapinya. Nah, itu yang aduh orangnya baik ya. Aduh kenapa dia meninggal lebih awal ya. Aduh kita doain deh. Pasti kita ada rasa itu kan. Kalau ketemu orang baik, aduh sayang ya orangnya baik ya. Aduh kenapa ya. Tapi kalau orang lihat, untung dia mati lebih awal. Kalau nggak dia bisa jadi racun di dunia ini. Disumpahin ya. Nah, kan itu doa. Doa itu kan kalau banyak orang kan menjadi suara Tuhan. Oh iya. Kalau kita baik, kita didoain. Tapi kalau kita nggak baik, ya disumpahin. Disumpahin. Jadi itu namanya kalau doa itu, kalau kita rame-rame, itu jadi suara Tuhan. Makanya kalau kita ke gereja, kita ke wihara, kita ke masjid, doa bareng-bareng, itu suara itu menjadikan barokah buat semua orang. Makanya kita berkumpul. Makanya itu kayak tadi bilang air zam-zam, air suci di semakin didoakan ya. Karena kekuatan doa itu jadi sesuatu yang sakral itu. Dan dipercaya. Dipercaya, diyakini. Iya, yakini. Tapi kalau yang minumnya juga orang nggak baik, ya mungkin disadari lah. Ya kalau orangnya nggak yakin sama itu, ya nggak bakal nggak ada fungsinya, makanya. Yang menggunakan itu juga harus yakin. Sangat. Keren banget. Kalau Kak Yongki sendiri ada sih nggak sih pesan-pesan buat anak-anak muda sekarang, apalagi ya mungkin sering nggak sih sekarang kalau karyawan terus yang kerja di Kak Yongki sendiri banyak yang masih muda-muda gitu nggak? Ada. Terus penanganannya sendiri untuk yang muda-muda dengan yang dulu-dulu kan pasti beda. Oh iya, kalau dulu karyawan dulu kalau bilang kamu salah, dia pengen keluarnya mikir, kalau saya keluar keluarga saya siapa yang bayar, uang kos saya gimana, saya belum bayar ini, mikirnya lebih ke situ, lebih mau bertahan.
Kalau anak sekarang Gen Z, Gen Strawberry, nggak suka, emosi, gue tinggal. Nggak mikir lagi soal uang kos. Ya, tapi ada dua yang beda dan bagusnya. Kalau mereka tuh lebih dipermudah dengan dunia maya, Teknologinya. teknologi, gampang mencari. Tapi mentalnya, kalau kita banding mentalnya kita udah lebih tinggi, jauh. Iya. Tapi kita di dunia IT mungkin yang tua tuh agak kalah. Kalau kita collab itu jadi indah musinya. Jadi indah. Ya, jadi kita juga jangan lupakan bahwa kita benar atau yang muda itu salah. Itu dunia mereka. Nah, kita berkolab lah sehingga sinergi sama-sama. Yang tua belajar dari yang muda belajar dari mentalnya, bahan bantingnya. Kalau ini kita belajar dunia IT-nya dan dunia ininya gitu loh. Dan ini zamannya mereka juga. Iya, ya kita harus sadar diri, nggak bilang oh dulu saya dulu terus. Maka kita berkolaborasi dengan mereka itu menjadi sesuatu yang membangun negara ini lebih baik. Wah, kalau pesan-pesan untuk tentang spiritualitas buat anak-anak muda biar kita bisa hidup bener gimana, Kak? Anak muda sekarang juga jago-jago. Iya, banyak yang bener juga ya. Karena jagonya gini. Gimana tuh? Dulu kalau saya zaman dulu orang Chinese ya, ada namanya Pace. Pace itu adalah perjalanan hidup dari lahir sampai meninggal tuh ada ceritanya. Di agama Buddhis ya. Sebenarnya bukan Buddhis saya sih, itu dunia kayak baca inilah. Lahir tanggal segini, bulan ini kamu sakit. Baca-baca itu. Ya, itu ada story hidupnya kamu. Oh, di sini kamu bisa sakit, di sini kamu bisa kaya. Itu membuat kita bukan percaya. Wah, ada kesempatan, don't waste it. Oh, kamu akan sakit. Wah, hati-hati ya, saya mesti jangan. Jadi sebagai peringatan dan kasih warning dan reward lah. Tapi kadang sekarang udah bisa baca. Oh, saya mau cari ini, tek. Nggak usah banyak lagi. Di Meta ada, di AI ada. Unbelievable. Kok bisa ya? Itu dunia mereka. Sekolah tinggi, orang saya nggak tinggi bisa. Dunianya mereka. Nah, di sini setiap orang tuh saling mengkoreksi lah. Dunia sekarang kan, gampang. Ya gampang di mana dulu gitu loh. Kalau kita kan mau begini, wah nanti nama keluarga saya susah nih. Dulu saya kenal tetangga rumah saya lebih gampang daripada ketemu orang luar. Sekarang tetangga saya nggak kenal, orang luar saya kenal. Lebih susah gitu. Karena dunia internet, mau telepon orang pakai WA di luar negeri gampang. Dulu mau telepon ke luar negeri berapa duit bayarnya. Harus nah, sekarang makanya kalau di rumah saya zaman dulu, oh ini anaknya si ini, oh ini anak. Dulu kenal satu jalan. Komplek kenal semua. Kenal. Sekarang enggak. Tapi itulah dunia sekarang. Tapi yang di luar-luar malah gampang. Lebih gampang. Nah, makanya berteman itu kalau saya lebih baik memilih yang sesuai dengan saya. Tapi anak muda sekarang kan udah memang pintar lah. Mau berbisnis boleh, mau spiritual boleh, tapi ingat jangan pernah merasa lebih hebat. Semua orang pasti ada sesuatu kekurangan. Jadi beta belajar dan selalu merespek siapapun orang yang ada di kita. Ya nanti kamu tinggal memilih. Oh, kayaknya ini nggak bisa nih. Ya kamu buang. Ini bagus. Tapi jangan membuangnya dengan kata-kata yang menyakitkan. Dia mungkin nggak paham ya. Kalau kamu bisa bantu ya kamu jangan gini. Kayaknya mesti begini. Itu lebih indah. Jangan omongan jangan sampai menyakiti. Iya, hidup ini kan kadang-kadang anak sekarang kan gue saklek. Saklek di mana? Semua orang perasaan kan beda-beda. Iya, betul. Jadi we need that. Orang pintar tapi harus punya rasa, harus punya attitude juga. Mesti sopan. Kalau ngomong, saya nggak mau pergi. Lebih baik saya nggak mau pergi, boleh nggak? Beda kan? Nada beda, susunan tekanan, dan itu jadi human yang lebih dihargai. Ya kalau kamu dapat posisi yang sama, rasa enak nggak enak? Kalau melakukan ini pada orang juga harus begitu. Kita harus memilih lah gitu loh. Wah, oke. Makasih banget nih Kak. Sama-sama. Mudah-mudahan Indonesia bisa berkembang karena banyak anak muda yang hebat-hebat. Orang tua yang masih seumur saya pengen lebih semangat. Kenapa? Masih muda. Hidup ini sebenarnya indah kalau kita rasa ini sesuatu bermanfaat. Jangan ada kita udah tua nih ngapain? Nggak ada yang tua. Semua saling butuh kok. Nggak ada kata pensiun. Nggak ada. Karena kita saling butuh sebenarnya. Saling butuh kok. Ya pensiun itu kan haknya, tapi kalau saling butuh tuh kan dia juga butuh hiburan, dia butuh teman yang bisa berngobrol, bisa sharing. Itu juga bukan karena dia di pensiun, tapi berbicara itu membuat dia juga semangat. Kalau diam di rumah aja bengong, jadi pikun. Iya betul. Baca koran, ngobrol, kayak dengan acara ini kan keren. Nanti kapan-kapan kita boleh ngobrol lagi. Makasih. Sama-sama. Salam sehat semuanya. Tuhan berkati. Jangan lupa nanti follow di IG-nya Kak Yongki ya. Iya,
y.komaladi@gmail.com. Ya. Dan saya ada 2 merek, satu lagi YK Yongki Dep Store. Oh ya, siap. Ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen-komen. Apalagi kalau kamu kenal dengan Kak Yongki. Cintailah produk Indonesia. Sip. Thank you. Thank you.